Genbi Talk. Halo Sobat Rupiah, selamat datang di Genbi Talk, ngobrol seru bareng Genbi. Jadi sekarang pada podcast kali ini kita akan ngobrol atau membicarakan tentang wakaf uang bersama Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bersama Bapak Yusri Ahyar selaku Ketua YEWI. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian nih Pak, sekarang kan masih masa pandemi ya Pak? Ya. Ini kesibukan sekarang apa Pak kira-kira? Iya, kita masih tetap terus jalan sosialisasi ya, baik itu melalui Zoominar ya, baik itu juga ada meeting-meeting tentang wakaf ya. Kita juga masih melakukan training pada calon-calon duta wakaf kita. Nah ini yang masih konsen di situ. Masih konsen di situ ya Pak. Iya. Kemudian nih Pak, YEWI ini ada atas dasar apa Pak kira-kira? Iya, mungkin kita sedikit ya tentang YEWI sendiri itu dulu 2014 ya kita bentuk. Sebenarnya kita berdasarkan payung dari yayasan gitu ya, supaya YEWI ini sebagai ada jalurnya gitu ya, bahwa kita tuh jalan sosialisasi wakaf ada payungnya, yaitu Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Makanya kita bikin Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kita mulai bergerak dari 2014 sampai sekarang ya, kita melakukan sosialisasi, kemudian kita kerjasama, kita cari mitra gitu kan, sampai saat ini kita sudah menemukan satu pola yang terbaik, yaitu dengan sistem digital. Nah ini yang insya Allah nanti juga kita akan besok ya, kita akan bikin rekor muri nantinya. Wah, ini menarik. Menarik sekali nih Pak. Ya. Berarti besok banget nih Pak ya, Besok. rekor murinya. Iya. Oke Pak. Kemudian nih Pak, mungkin dari teman-teman Sobat Rupiah nih Pak belum terlalu paham apa itu wakaf sih Pak sebenarnya. Iya. Baik, saya akan jelaskan sedikit ya tentang wakaf. Kalau dari dalam arti kita mungkin pengalaman umum ya. Selama ini wakaf itu adalah identik dengan tanah dan bangunan. Betul ya? Pak, benar Selama sekali. ini ya. Iya. Nah, terus kemudian sebenarnya wakaf ini luas. Ya. Kalau saya bilang wakaf ini adalah bisnis. Ya kan? Wakaf itu bisnis. Kenapa? Kita lihat ini. Salah satu hadisnya bahwa ada Rasulullah SAW bahwa wakaf itu sebenarnya adalah, atau sahabat Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya punya tanah di Khaybar, mau diapakan ya Rasul? Artinya dia pengen minta saran dari Rasul apa gitu ya. Kalau zaman dulu kan perang itu kan ada lahan tanah gitu ya, tanah jarahan gitu ya jarahan Pak. gitu kan. Nah jadi ini mau diapakan? Nah kata Rasul adalah pertama adalah tahan tanahnya. Nanti ya kalau namanya wakaf itu tahan, Ditahan, berhenti gitu kan, berhenti, tahan, nggak diapa-apain berarti Pak ya. kan gitu kan, nggak boleh diapa-apain. Nah kemudian perintah kedua adalah sedekahkan hasilnya. Kalau sedekahkan hasilnya berarti apa? Berarti Ada itu lahan tanah, kemudian berarti ada kebun kurma gitu kan. di bawah rumah atau berarti- dibangun perkebunan. Nah perkebunan kurma gitu kan. Nah, sedekahkan hasilnya berarti apa artinya? Ada Kan berarti ada profit kan? profitnya. Ada profit, ada bisnis, ada perputaran ekonomi di situ, ada bentuk pembutuhan masyarakat di sekitar kan gitu, mempekerjakan orang-orang di sekitarnya. Nah ini kan jadi kan namanya wakaf itu bisnis. Iya bisa dibilang Ya, bisnis juga ya Pak. bisnisnya berkembang ya, artinya apa? Untuk kemaslahatan umat kan, itu yang paling penting. Nah namanya wakaf itu adalah jelas bahwa kenapa memang ada sekarang ini ada dua ya, ada wakaf namanya wakaf uang ya, atau wakaf yang tidak bergerak. Kemudian ada wakaf itu wakaf tanah yang tidak bergerak ya, wakaf tanah, wakaf bangunan. Kemudian yang bergerak itu adalah wakaf uang, ada logam mulia, ya itu udah ada undang-undangnya. Oh, ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya Mas Isan. Jadi gini ya, kita di Fatwa 2002 ya, kemudian itu ada fatwa tentang wakaf uang, bahwa wakaf uang itu hukumnya zawas atau boleh gitu ya. Kemudian nanti di tahun 2004 ya, di tahun 2004-nya muncullah undang-undang positif. Nah, di dalam undang-undang itu ada dituangkan bahwa di pasal 16 ada wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, yang bergerak seperti uang. Tadi, logam mulia dan lain-lain. Kenapa dipilih uang gitu? Ini pertanyaan lagi, kenapa pilih uang? Kenapa Pak itu Pak? Nah, karena kalau logam mulia nggak semua orang punya. Iya benar sekali Betul? Pak. Kalau kendaraan nggak semua juga orang punya. Iya, kan benar gitu. banget. Nah, tapi kalau uang punya nggak Kalau semua? uang semua orang punya Pak, Punya, ya? karena itu kan kebutuhan manusia buat hidup juga Pak, buat beli Manusia punya sesuatu. uang, kan? Nah, itu yang menarik. Manusia punya uang. Masa akan boleh ya, anggap ya misalnya tukang gorengan bisa wakaf. Berarti dia punya uang kan? Iya karena dia punya uang Pak ya. Iya gitu. Nah itu jadi konsep wakaf itu sebenarnya adalah berhenti, tahan, pokoknya kemudian disedekahkan hasilnya. Itu konsep wakaf. Terus nih Pak, mungkin ada orang yang bingung antara wakaf, zakat, sedekah itu bedanya di mana Pak? Iya. Nah ini yang menarik lagi adalah donasi ya, dalam bentuk infak, ya kan, sedekah, zakat gitu ya. Nah kita ambil yang sedekah dulu. Sedekah itu ada 4 ya. Sedekah itu ada 4. Kalau zakat udah wajib. Zakat udah wajib Pak, Wajib bener, ya. Kalau udah sampai sudah sampai ya, waktu dia bayar zakat ya zakat. Iya. Nah tapi kalau misalnya di donasi dari 4 ini ada
Pertama adalah hibah, sedekah, sama infak. Nah, ketiga ini pasti harus habis. Orang infak, sedekah, atau hibah itu harus dipakai harus dihabiskan Pak ya. Kan gitu. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau wakaf, nah ditahan pokoknya, ya kan, pokoknya utuh, kemudian nanti sedekahkan hasilnya. Nah, oh, bedanya berarti kalau semisal infak sedekah itu berarti yang kita terima itu harus habis. Habis. Tapi kalau wakaf pokoknya harus tetap utuh. Nah, ya hasil pengelolaannya yang disalurkan. Ini kan mana yang menarik? Menarik wakaf Pak. Wakaf Soalnya kan uangnya tetap nggak habis. Itulah namanya amal. Ini kan berarti masih bisa digunakan lagi kan Pak? Betul. Oh gitu. Nah, itu yang menarik wakaf. Terus nih Pak, kan kita lihat kan Indonesia kan potensinya begitu besar, apalagi muslimnya itu kan hampir lebih dari 80% penduduk Indonesia itu adalah muslim. Nah, betul. gimana sih Pak potensi dari wakaf itu sendiri? Ya, potensi sangat besar. Memang besar sekali bahwa wakaf ini sebenarnya bisa dampaknya kemana-mana, ya. Baik dampak ekonomi, ya, kemudian sosial, kemudian rumah sakit, ya, juga bisa dampaknya ke situ. Kemudian lagi misalnya tempat peribadatan, gitu ya, itu dampaknya ke situ semua. Semuanya bisa. Nah, makanya saya bilang kenapa wakaf itu bisnis, bahwa karena harusnya ya di tanah wakaf ini harus dibangun yang namanya apa? Sebuah yang bermanfaat, yang produktif, Iya. ya kan? Nah, kemudian yang dinamakan tanah wakaf itu harusnya bangunnya bisnis. Seperti ruko, apartemen, mall, dan lain-lainnya. Nah, bikin masjidnya di mana? Bikin masjidnya di atas, gitu. Semua lebih dekat sama kita kalau doakan di atas lebih cepat, gitu kan? Nah, itu jadi yang pertama. Yang kedua adalah wakaf ini sendiri tumbuh, ya, kemudian berkembang itu dari kita menyadarkan masyarakat dulu, nih, ya, bahwa wakaf ini memang dampaknya buat umat muslim di Indonesia itu sangat besar sekali potensinya, kan? Besar sekali kan? Iya. Nah, yang menjadi PR adalah tantangan perwakafan Indonesia adalah pertama adalah kurangnya literasi. Nah, itu Pak, benar Ya, Pak. kurangnya literasi. Kurang, kan, Ya, Pak? yang kedua adalah kurangnya promosi atau partisipasi. Kan? Oke. Gimana mau ada literasi partisipasi Iya, orang gimana? Nggak makanya bisa, itu, kan? heeh. Yang ketiga adalah tidak adanya konsultan wakaf atau yang kita bilang namanya wakaf trader, itu nggak ada. Makanya ketiga itulah yang paling penting. Nah, alhamdulillah mulai saat ini kita sudah mulai melakukan sosialisasi itu. Sosialisasi sudah lewat. Sosialisasi sudah lewat. Sekarang Iya, sudah Pak. bisa langsung Promosi. bukan, langsung partisipasi. Oh, langsung ke Atau partisipasi orang bisa berwakaf langsung. Namanya kita namanya pecah telur kita bilangnya. Orang bisa berwakaf mulai dari hal yang kecil, nilai kecil. Nah, itu bisa. Kalau kira-kira nih Pak, berapa sih Pak nilainya besarannya Nilainya? minimal? Oke, orang nilainya wakaf? cuma 50.000. 50.000. Bisa wakaf. Berarti tukang goreng bisa dong? Bisa banget itu Pak. Nah, jadi semua orang bisa amal dapat Jariah. amal jariah, kan gitu. Iya. Masa orang kaya aja yang bisa masuk surga gitu kan? Karena dia punya hartanya berlebih. Nah, Berlebih. kalau kita yang gimana? Iya, yang biasa-biasa aja Bisa yang gimana? Bisa nggak beramal jariah? Bisa. Dengan Bisa. cara yang 50.000 saja. 50.000 itu saja cukup, Gitu. ya Pak. Oke. Gitu. Baik, kemudian nih Pak nih, apa ya? Ini nanti dari wakaf ini tuh disalurnya gimana Pak? Apa penyalurannya? Penyalurannya juga, ya, baik. Manfaatannya gimana? Nah, penyaluran pamatan gini. Jadi gini, kita harus tahu dulu alurnya. Ya, wakaf itu masuk kita ada wakif, ya, berwakaf ke nazir. Ya, rekening nazir yang ada di bank syariah, ya. Nah, kemudian nanti ada nazir, kemudian nanti ada bank syariah sebagai tempat uangnya, ya, pengelolaan uangnya ditahan. Kemudian ada namanya mauquf alai. Mauquf alai itu penerima manfaatnya. Nah, jadi setelah ada dana wakif masuk, ya, kemudian dikelola oleh bank syariah, ya. Bank syariah ini dikelola, kemudian ada mudorobah. Mudorobah ini langsung disalurkan kepada mauquf alainya. Nah, misalnya dalam program apa? Rumah tahfiz kah? Oh iya, iya Pak. Atau misalnya apa lagi, rumah tahfiz, atau mungkin tempat pondok pesantren, panti asuhan, atau mungkin untuk bisnis misalnya UMKM misalnya. Iya, pembiayaan gitu ya Pak. Pembiayaan modal yang sangat murah. Bahkan Mungkin bisa lebih dari di bawah kur, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Nah, makanya dampaknya kemana-mana kan? Iya, ya? kemana-mana sangat luas ya Pak ya. Berarti nggak hanya umat muslim sendiri yang merasakan dampaknya, bahkan masyarakat non muslim pun juga ikut merasakannya. Merasakannya, betul. Karena wakaf ini universal, ya. Wakaf ini universal. Siapapun bisa dapat memanfaatkannya. Nah, kemudian setelah misalnya tadi di bank syariah dikelola, ya, kemudian ini sebenarnya adalah akan dapat sertifikat. Jadi dengan 50.000 tadi wakafnya itu dapat sertifikat resmi ya, dari dikeluarkan oleh bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan kan waktu itu. Nah, ditunjuk ada beberapa bank yang bank syariah yang menerima wakaf uang. Nah, seperti itu Pak. Kemudian nih Pak, kan kalau nggak salah nih Pak, awal tahun kemarin pemerintah meluncurkan gerakan baru ini Pak, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ini berarti memang atas dasar potensi yang sangat besar ini atau gimana Pak? Iya.
Ya, alhamdulillah memang kita bolak-balik kita juga sering undang beberapa instansi untuk kita bisa sharing di situ ya tentang pertumbuhan perekonomian bagaimana perekonomian ini jadi berkembang dengan program syariah. Nah, itu dengan wakaf gitu kan. Nah, maka akhirnya wakaf uang ini kan sudah ada undang-undangnya tahun 2004. Kenapa nggak harus dijalankan? Kita maksimalkan gitu kan di tahun sekarang. Makanya pemerintah kemarin menginginkan bahwa ada wakaf uang, gerakan wakaf uang, tapi untuk kemaslahatan umat, gitu ya. Bukan sembarangan itu, nggak bisa digunakan, nggak bisa diambil. Kenapa? Karena itu adalah haknya nazir dimanfaatkan untuk kemaslahatan nazir itu sendiri pengelolaannya. Nah, peruntukannya buat siapa? Buat di daerah masing-masing. Contoh misalnya, setiap daerah harus punya nazir dan kemudian bisa pengelolaannya di daerah masing-masing. Jadi justru kita mulai dari daerah-daerah kecil ya untuk bisa mengembangkan program wakaf uang ini supaya merata ya pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan umat. Ya. Gimana nih Sobat Rupiah? Sudah paham belum tentang bagaimana wakaf uang dan potensinya yang sangat besar di Indonesia ini, Pak? Itu, Pak, jadi itu nggak, Pak? Maksudnya nanti kan pooling untuk orang berwakaf gitu. Nanti masukin, dia ada videonya kali ini. Nah, nanti bisa dimasukin linknya, Pak, atau udah ada krisnya tuh belum, Pak? Kirusnya sudah ada, kayaknya sudah ada. Teman nanti memang tinggal kita nanti sosialisasi lagi aja. Besok kita sudah bisa pakai kiris ya. Pihak dari ada salah satu komunitas ya. Nah, mereka nanti para ibu-ibu nih yang ingin berwakaf secara serentak dengan rekor muri dengan pakai kiris. Bisa. Jadi total kita pakai namanya web kita tuh pasifamal.id. Itu sudah bisa lihat kita program-program apa saja yang ada di Yayasan Edukasi Wakaf yang bisa kita ingin berwakaf. Nah, oke, jadi teman-teman Sobat Rupiah jika ingin berwakaf secara online atau digital, itu bisa di www.pasifamal.id. Di situ teman-teman Sobat Rupiah bisa berwakaf dengan minimal jumlah itu Rp50.000. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Yusri Ahyar telah menjelaskan bagaimana tentang wakaf, kemudian potensinya yang sangat besar tadi, dan juga teman-teman tadi bisa berwakaf secara online di link pasifamal.id. Oke. Terima kasih Pak Yusri Ahyar atas perhatiannya dan terus diundang di sini ya. Terima kasih banget. Iya, Pak. Ditunggu waktu-waktu yang lainnya ya, Pak, di podcast-podcast selanjutnya, Pak. Pertama kali ya. Iya, ini baru pertama kali ya, makanya ada grogi nih saya, Pak. Oke, Sobat Rupiah, jangan lupa stay tune dan nantikan podcast-podcast selanjutnya dari Genbi Talk. Ngobrol seru bareng Genbi. Jangan lupa subscribe, follow, dan share podcast ini ke teman-teman. Jangan lupa like dan komen ya. Oke, sampai jumpa lagi. Genbi Talk.